Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Ila hadratin nabiyil mustafa rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi al-kiram, khususan ila ruhi sultanil awliya sayyidina Syekh Abdul Qadir Al-Jilani qaddasallahu sirrahul aziz, wa ila ruhi Syekh al-muallif Syekh Muhammad Ali bin Syekh Abdul Wahab wa jami'i masyayikhina wa muallimina syai'ulillahi lana wa lahumul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekhul Muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa amaddana bi asrarihi wa a'ada alaina min barakatihi, amin. Halaman 21. Kita ulangi dari segala yang membatalkan sembahyang. Kita dari situ. Bismillahirrahmanirrahim. Segala yang membatalkan sembahyang yaitu 14 perkara. Yang pertama kedatangan hadas, artinya batal wudhunya. Bisa dengan sebab buang air atau keluar angin antara kupul dan dubur. Umpamanya buang angin atau. Tapi kalau sampai terasa dalam pertengahan sholat itu terasa macam ada yang keluar, wah itu berarti ada keraguan. Itu tidak batal sholatnya. Kayak ada keluar waktu sembahyang nih, kayak sudah dibahas kemarin, kayak kentut gitu, atau kayak ada yang keluar lah. Atau kalau di bagian depan berarti kayak kencing, kayak cerit, kayak entah mazi atau wadi atau air kencing, kayak keluar. Itu kan kayak, sampean nggak yakin tuh, wah kayaknya ada yang keluar nih. Nah, kalau ada yang keluar kan batal tuh. Tapi kalau sampean masih ragu, itu tidak batal sholatnya. Tapi selesai sholat harus diperiksa. Kalau selesai sholat ternyata dilihat memang basah, berarti batal sholatnya dan harus diulang. Tapi kalau diperiksa setelah selesai sholat masih penasaran kan, tak ada basah, berarti cuman kayaknya aja, berarti tidak batal sholat. Kayak gitu tuh. Sama dengan buang angin itu kan dia harus ada suara dan ada baunya. Bau tak ada, suara tak ada, tapi macam buang angin. Nanti dihukumi tidak batal sholatnya kalau itu terjadi di tengah sholat. Kalau perempuan itu bisa dia keluar angin dari depan. Perempuan itu, kalau kita kan cuma dari belakang. Dalam ilmu fikih itu dibahas. Lalu bagaimana dengan perempuan? Biasanya yang sudah enggak gadis lagi, yang sudah tua-tua itu. Sudah tua itu biasa keluar. Dia bergerak tuh bisa keluar. Dut itu, kentut dari depan, itu batal wudhunya. Kalau di tengah sholat itu terjadi, ya sholatnya batal. Nanti kalau istri sampai tanya itu, apa hukumnya keluar angin dari jalan depan bagi perempuan? Kalau laki-laki nggak bisa, kalau perempuan bisa itu. Saya kok tahu? Saya itu tidak tahu. Saya tahunya dari kitab. Di kitab katanya ada keterangan macam itu batal. Kalau saya tidak pernah buktikan, kok bisa gitu ya keluar angin dari depan. Nanti sampai tanyalah, apa memang betul itu perempuan itu bisa keluar angin dari depan? Mungkin yang tua-tua lah ya, yang janda-janda lah mungkin gitu ya. Kalau yang gadis tidak bisa. Kalau yang sudah tua mungkin, tapi ya kalau saya tidak tahu. Di kitab ada pembahasan macam itu. Nah hukumnya batal wudhunya. Kalau terjadi di tengah sholat berarti batal sholatnya. Itu ilmu masalahnya Pak Haji. Harus disampaikan. Memang begitu. Karena ini pembahasannya nih kedatangan hadas. Lalu apa bedanya hadas dan najis, gitu kan? Ada hadas, ada
najis. Kalau najis itu sesuatu yang bisa disucikan dengan dibasuh. Tapi kalau hadas itu bisa disucikan dengan mandi wajib kalau hadas besar, dengan berwudu kalau hadas kecil gitu. Datangnya hadas itu yaitu sesuatu yang membatalkan wudu, yaitu keluarnya benda dari lubang belakang kubul maupun dubur maupun kubul, baik yang biasa atau yang tidak biasa. Yang biasa seperti air atau kotoran atau angin, yang tidak biasa mungkin seperti pasir, kerikil. Kalau durian ya lumayan itu ya tapi nggak mungkin ya. Itu yang nggak biasa-biasa itu tetap batal itu, walaupun yang nggak biasa keluar. Tahu-tahu keluar emas, ake ya kan di belakang, itu batal wudunya tetap. 2. Kejatuhan najis jika tidak dilemparkan pada waktu itu juga lagi tiada ditanggungnya. Jadi kejatuhan najis sekalipun tahunya itu setelah selesai sembahyang. Selesai sembahyang tahu, nah ini dari tadi berarti ini jatuh nih, nah itu batal sembahyang tuh, dia harus ulang sembahyang sekalipun dia tahunya setelah selesai. Batal karena kejatuhan najis. Kecuali najis tadi ketika pas jatuh bisa dia singkirkan, maka tidak batal. Najis pas jatuh disingkirkan tuh kira-kira apa itu ya? Ya seperti hewan-hewan yang najis lah ya. Ada tikus itu itu tuh membawa najis tentunya ya. Oh kalau nyamuk tidak apa-apa kalau nyamuk. Tapi kalau darah nyamuk itu sedikit dihukumi dima'fu. Dia najisnya najis dima'fu, darah nyamuk. Itu. Tapi darah nyamuk yang dia itu bisul seperti juga bisul, jerawat. Tapi yang dia itu keluarnya darah itu karena dengan sendirinya. Artinya kita salah duduk, kepencet gitu kan, enggak sengaja gitu. Beda dengan lagi sembahyang sambil mencet-mencet burit, cekes keluar darahnya, itu sengaja namanya mengeluarkan. Kalau tak sengaja seperti pas sujud, pas jerawat di sini ganal tuh, pas sujud tor pecah dia, banyak darah. Apa ya? Ya kalau itu sedikit dima'fu itu, darah yang sedikit itu dima'fu seperti darahnya nyamuk di apa itu di baju itu juga dima'fu itu tidak batal. Lalu bagaimana dengan anak kecil yang belum bersunat? Itu kan dia kan masih kolop ya, masih kolop, artinya dia masih ada belum disunat, itu pasti ada najisnya tuh. Ulama berbeda pendapat. Sebagian ulama itu berpendapat itu najisnya itu batiniah, berarti tidak wajib disucikan. Tapi ada ulama yang paling ashah itu pendapat Imam Nawawi bahwa itu najisnya dihukumi zahiriyah. Jadi tetap memang dia hukumnya najis. Tetapi anak kecil itu kalaupun kita nempel atau dia menunggangi kita, itu tidak apa-apa Pak, tidak batal sholatnya. Sebatas itu tuh tidak batal. Kita ditunggangi ya kadang ya anak kecil. Anak saya sendiri itu kadang, apalagi dia cuma nempel, cuma bersandar, itu tidak apa-apa. Ditunggangi pun tidak apa-apa. Itu di dalam kitab-kitab fikih yang besar dibahas itu, tidak masalah itu. Apalagi kita tidak tahu kondisinya. Kalau yang laki-laki kan pasti tuh dia dihukumi najis karena dia punya kuluf, itu tetap dihukumi tidak apa-apa. Beda dengan umpamanya dia jelas tadi kita sebelum sholat dia berak itu belum diceboi. Anak cewek umpamanya dia kan pakai pempes tuh, dia berak belum ceboi, ceboi dulu tuh mamanya. Biasanya gitu tuh. Kalau berak tuh anaknya mama tuh. Kalau sudah mandi anaknya siapa ini? Oh anaknya bapak ini. Kalau pas berak, pas tuh mama. Nah, itu kalau dia jelas membawa najis seperti itu, terus sampai gendong sampai di sini ya, itu kan jelas itu. Kalau bagi yang perempuan itu. Nah kalau yang laki-laki dihukumi kulufnya itu dihukumi tidak masalah kalau dia hanya nempel atau menunggangi kita. Kan tidak sepanjangan sembahyang itu kan, terjadinya tidak sepanjang, nggak mungkin bisa sepanjangan sembahyang, nggak mungkin, paling beberapa waktu saja. Terus 3 lewat. 3 terbuka aurat jika tidak ditutupi sekarang itu juga, artinya seketika itu terbuka aurat, atau karena sebab angin. Kalau perempuan itu telekungnya tersingkap karena kipas angin, nampak tumitnya. Kan dia perempuan tuh wajib menutup
seluruh tubuhnya kecuali telapak tangan dan wajah. Maka kakinya itu ya aurat. Kalau terkena angin terus nampak, itu ya namanya membuka aurat. Tapi kalau tidak sengaja karena terkena angin atau karena kibasan apa, itu kalau dia segera menutupnya tidak batal. Tapi kalau dibiarkan lama ya jadi batal. Sama kita juga, kalau nampak aurat tidak segera ditutup dengan pelan, dengan ya seketika gitu, pas terbuka langsung tutup. Atau pas apa itu ruku, yang sholat pakai celana atau pakai sarung, nggak pakai celana dalam, sarungnya sarung murah pula, yang harga 40.000 itu dah ada tuh kan, yang murah itu 20.000 malah 40.000 dua itu. Wah, pas dia ruku sobek tuh, pas belahan buritnya tuh, prot boleh. Bisa saja terjadi. Maka kalau sembahyang itu pakai lapisan dalam supaya kalau sobek sarungnya, atau kalau untuk sembahyang sarungnya yang agak bagus lah sedikit ya. Jangan sarung-sarung bekas itu. Sarung yang bagus untuk sembahyang itu. Syukur-syukur ya beli yang mahal untuk niatnya untuk sembahyang. Nah, itu. Jangan batik untuk kondangan aja yang mahal. Untuk sembahyang bebarang gajah duduk 40.000 untuk sembahyang. Sekali batiknya 400.000. Untuk kondangan Hagan Beputu bikin foto profil. Ini namanya tua-tua keladi, semakin lama semakin tua semakin jadi namanya. Untuk sembahyang tidak terlalu diperhatikan, tapi untuk penampilan malah banyak berkorban. Itu terbalik tuh. Harusnya tidak gitu. Jadi terbuka aurat harus segera ditutup. Kalau tidak maka batal. Adapun batasan lubang-lubang yang dianggap bisa membatalkan sholat itu ketika kita berhadapan-hadapan ini, kita ngobrol, lubang yang ada di celana atau sarung itu bila kita berhadapan ngobrol ini, kayak jarak berapa meter ini kira-kira, semeter atau berapa, itu nampak kulit tuh. Bah, paha kau putih rupanya ya. Iyalah, itu nampak itu kan lubang itu dari celana itu. Maka lubang yang menyebabkan nampak kulit itu termasuk bisa membatalkan sholat. Biasanya itu cipratan peletikan api rokok itu kan, di sarung itu kan, berlubang dia. Tidak pakai celana ini panjang dia, pakai celana dalam itu kan nampak tuh. Kan aurat kita tuh lutut sampai pusat, sarung dia berlubang. Dan lubangnya itu kalau kita ngobrol tuh berhadapan nih, nampak kulit, jelas kulit nampak. Berarti ganal tuh dak. Kalau cuman sebesar beras itu kayaknya belum lah ya dak. Kayaknya belum itu. Sebesar apa itu? Kopi, wah besar itu, sebesar apa itu, anggur umpamanya, sebesar anggur lubangnya itu batal sholatnya, nampak aurat sebesar itu. Kalau cuman kecil macam beras, yang lubang-lubang pertikan rokok itulah, kalau di sini kan biasa orang yang merokok ini sarungnya lubang-lubang tuh. Nah itu belum. Tapi kalau sampai nampak kulit, batasannya itu, maka dia termasuk menampakkan aurat ketika sembahyang, itu batal. Maka hati-hati, diperiksa sarungnya yang untuk sembahyang, celananya yang untuk sembahyang. Kalau sembahyangnya pakai celana, pas dalam perjalanan banyak tengok-tengok dulu kalau celana tadi berlubang. 4. Bertutur dua huruf, artinya berkata dua huruf atau satu huruf yang memberi faham dengan sengaja. Bertutur kata, mengucapkan satu kata dua huruf dengan sengaja, atau yang tak bisa dipaham, atau satu huruf tapi bisa memberi faham. Satu huruf memberi faham, contohnya seperti lafal qi, fi'il amar dari fi'il madhi waqa yaqi wiqayatan, waqa yaqi wiqayatan, wa mauqan fawaqin wa dzaka mauqiyun qi, artinya jagalah olehmu. Atau ro dari ro'a ya ro ru'yatan wa mar'an fawaran wa dzaka mar'iyun, ro lihatlah olehmu. Itu satu huruf tapi bisa memberi faham, itu batal tuh. Sengaja mengucapkan itu. Fi itu sama tuh, fi itu dari wafaya fi wifayatan, sempurnakan olehmu, tunaikan olehmu. Ai dari wa'aya wi'ayatan, itu bisa membatalkan sholat. Satu huruf memberi faham atau dua huruf sekalipun tidak memberi faham. Maka berdehem dengan sengaja, itu walaupun pembahasannya panjang tuh, bab berdehem itu bahaya itu. Kecuali berdehem karena mau baca Fatihah, tak bisa suaranya tak keluar, sementara yang mau dibaca itu Fatihah. Fatihah itu kan wajib tuh dibaca, rukun qauli. Itu berdehem tidak apa-apa.
Atau mau membaca surat kalau tidak berdehem tak bisa keluar suara. Nah, itu sunnah aja mendehem kalau membaca surat. Kalau mau baca Fatihah wajib itu untuk tapi kalau tanpa sebab itu bisa bahaya. Itu ada ha, ada mim loh itu bunyinya itu. Ha, mim. Walaupun tak bisa memberi faham, itu berbahaya. Kecuali kalau memang ada rasa sakit di tenggorokan dan tak bisa tertahan, tapi usahakan jangan sampai terbuka mulutnya. Karena sakitnya tenggorokan, itu tidak masalah. Tapi kalau tanpa sebab, itu masuk kategori mengeluarkan dua huruf, walaupun tidak bisa memberi faham. Apalagi sengaja pas sembahyang jendela terbuka, cewek liwat, itu main-main itu jelas itu batal jelas itu. Jadi hati-hati berdehem itu. Kalau karena mau baca Fatihah itu wajib berdehem karena tenggorokan tak bisa mengeluarkan suara. Yang mau dikeluarkan adalah rukun sholat. Sementara rukun sholat ini kita harus dengar suara kita. Kalau kita tak berdehem maka tak dengar kita. Maka wajib bahkan dia untuk mencari cara supaya keluar suara. Kalau yang mau dibaca surah maka sunnah saja dia melakukan itu. Kalau bukan karena sebab apa-apa dan masih bisa ditahan, usahakan jangan berdehem. Kalau tanpa sebab, sengaja, wah itulah yang sangat berbahaya itu. Karena bila mengeluarkan dua huruf, menurut ada tiga pendapat menurut kaul yang asal menurut mazhab Syafi'i itu, menurut pendapat Imam Syafi'i itu bisa membatalkan. Nanti kalau pendapat mazhab yang lain, kalau tidak mulutnya tidak terbuka tidak apa-apa, ada itu. Dehemnya itu tidak sampai terbuka. Jadi banyak memang pembahasan. Tapi kita mending keluar dari perselisihan perbedaan pendapat ulama-ulama itu, kemudian kita menjaga jangan sampai melakukan itu. Kalau memang masih bisa ditahan. Kalau nggak bisa itu nggak masalah. Tetap ya berdehem nggak apa-apa karena memang sangat sakit tenggorokannya. Terus 5 memperbuat yang membatalkan puasa dengan sengaja. Apa yang membatalkan puasa? Banyak yang membatalkan puasa itu. Penjelasannya yang akan datang itu. Membatalkan puasa ya makan, minum ya. Kalau perempuan tuh haid, ya, itu kan batal puasanya. Mabuk, makan batal puasanya kalau lupa. Sekalipun banyak. Tapi kalau dalam sholat makan itu kalau lupa, kalau banyak tetap batal sholatnya. Karena dalam kondisi sholat. Sampai nasi bungkus habis, aku lagi sembahyang nih, wah tetap batal tuh. Beda dengan puasa, dia tetap tidak batal kalau lupa. Tapi kalau sholat lupa tapi banyak. Lalu seandainya kita di mulut kita ini masih ada rasa, ibarat kita habis ngopi tuh, masih ada rasa tuh, manis, tidak? Manis, apalagi teh telur itu kan. Batalkah sholatnya orang yang menelan ludahnya dan masih ada rasa manis atau pedas atau apa? Tidak batal, karena itu bukan benda, itu hanya rasa. Tapi makruh karena disunahkan kan, maka disunahkan sebelum kita sholat itu kondisi wudhu itu kan berkumur-kumur untuk menghilangkan semua rasa yang di dalam mulut kita. Karena nanti bila sembahyang kita menelan ludah ada rasa itu makruh, tapi tidak batal sholatnya. Yang batal itu bila ada sisa makanan di gigi, kemudian kita bermain lidah, kemudian atau tidak bermain-main, tahu-tahu dia nempel di lidah, lalu kita dengan sengaja menelan, itu batal walaupun sedikit. Sekalipun itu kangkung bukan sate. Jadi kalau kangkung nggak batal, kalau sate batal nggak sama. Kangkung mau sate mau telur tetap batal. Sisa makanan yang ada di gigi sengaja kita telan walaupun sedikit itu batal. Tapi kalau rasa, hanya rasa itu tidak membatalkan sholat. Jadi solusinya gimana tuh? Kalau ada sisa makanan di gigi pas kita dalam kondisi sholat, solusinya harus dikeluarkan. Kalau bisa ditahan, ditahan. Tapi kan bahaya kan menahan sisa makanan di sini tuh. Keluarkan dengan cara diludahkan atau dilepehkan. Tapi jangan ke tempat sholat, ke baju.
Ya bisa kan? Di baju. Karena tidak najis kan? Air ludah itu tidak najis. Jadi harus kita keluarkan di baju kita. Jangan ke baju kawan. Wah, tep ke baju kawan. Wah, kasus itu ya. Jangan ke baju kawan, apalagi ke sejadah tempat sholat. Tidak mengotori masjid jadinya. Mengotori masjid dengan yang tidak najis itu makruh hukumnya. Jadi jangan tapi ke baju kita. Yang enak pakai sorban, ke sorban bisa. Karena kalau ditelan bisa membatalkan sholat. Nah, semua yang membatalkan wudu, membatalkan puasa juga membatalkan sembahyang. Makan yang banyak dengan lupa, tadi sudah saya jelaskan. Lupa makan tapi sampai kenyang, itu tetap batal. 7. Berturut-turut 3 kali gerak jikalau dengan lupa sekalipun lupa tuh. Kayak umpamanya melangkah tadi itu, ketika mau pindah atau apa itu, melangkah 3 kali berturut-turut, tep 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 gitu. Jadi set batal itu sholatnya. Atau bergerak dengan gerakan yang kuat berturut-turut, itu juga batal sholatnya. Maka harus hati-hati itu. Maka ketika kita mau ganti imam itu, yang pas imam batal itu kan langkahnya cuma dua saja. Nah, terus diam dulu. Kalau belum sampai diam dulu, jangan 4 jadinya kan. Jadi 2 dulu. Diam dulu, ada break, baru maju lagi kalau belum sampai. Kalau sudah cukup ya cukup 2 itu. Kalau memang sudah cukup, kalau belum cukup, diam dulu, ada break. Yang penting tidak berturut-turut tuh, tidak berturut-turut 3. Kalau hanya 2 itu tidak membatalkan sholat. Dah bergerak, sekalipun lupa ya, sekalipun lupa. 5. Memperbuat 7. Berturut-turut sudah. 8. Melompat yang jahat bahasanya. Jahat itu artinya bersangatan, melompat. Itu walaupun sekali itu tetap batal sekali. Kayak lompatan pocong gitu ya. Itu melompat itu keras, berarti gerakan itu yang sangat bersangatan. Itu batal juga melompat tadi. 9. Apa itu? Palu ya? Palu. Apa itu? Apa tuh maksudnya tuh? Bahasa Banjar tuh? Ya. Apa? Memukul. Nah, mungkin memukul ya. Memukul-mukul yang melampaui, mungkin gitu maksudnya. Malu lah ya, pasti memukul mungkin enggak, maksudnya tangan itu tadi yang bersangatan ya, melampaui batas, artinya sangat gerakan kuat gitu. Nah, itu juga bisa membatalkan sholat. 10. Menambah rukun fi'li dengan sengaja, seperti rukuk 2 kali, sujudnya 3 kali, itu kan rukun fi'li itu namanya, itu batal juga sholatnya. Mendahului imamnya 2 rukun fi'li. Imam belum rukuk, inya sudah rukuk. Imam belum i'tidal, inya sudah i'tidal. Sampai i'tidal itu tadi berarti melewati